Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi tentang metode greedy. Ya, ini teman-teman bisa baca semua di sini. Ya, kalau greedy kalau bahasa Inggris artinya rakus ya, atau kalau bahasa Betawinya maruk, ya, serakah. Ya, jadi prinsipnya sendiri ya ini take what you can get now. Ya, artinya apa? Ambil semua yang bisa Anda ambil saat ini. Pokoknya ambil semua deh, sepuas-puasnya ya, seperti itu. Atau bisa jadi dengan modal yang sekecil mungkin peroleh untung semaksimal mungkin. Ya, itu prinsipnya kayak begitu aja ya, algoritma greedy. Adapun penjelasan-penjelasan lainnya yang tertulis di sini silahkan disimak, dibaca masing-masing ya, nggak perlu saya bacain lagi kan. Metode greedy ini sebenarnya ini kita skip ya. Ya ini jadi intinya apa nih metode greedy? Intinya mencari nilai optimal ya, mencari nilai seoptimal mungkin dengan cara atau dengan biaya atau dengan modal atau dengan usaha ya, seminimal mungkin ya. Prinsipnya sih mungkin kayak seperti ini ya kalau menurut saya ya, seminimal mungkin. Atau seperti ini yang nomor 2 nih. Dengan biaya atau usaha yang tersedia baik itu mau besar kek, mau kecil, mau sedikit atau berapapun itu, dengan biaya atau usaha yang tersedia bisa diperoleh hasil semaksimal mungkin ya, seperti itu. Jadi di sini kita kata kuncinya kira-kira ada efektif, terus ada lagi efisien, seperti ini ya. Jadi ini kata kuncinya nih, efektif, efisien kalau metode greedy, intinya kayak itu ya. Contoh ya, kita lihat di sini di slide masing-masing udah ada persoalan optimasi. Contohnya penukaran uang ya, misalnya di sini ada A32 ya, berarti nilai yang efektif, nilai yang maksimal ini 32. Nilai efektif berapa sih, kita tulis di sini ya, 32 ya. Sorry, ini salah, efisien. Nah, yang dicarikan sekarang efisien. Gimana caranya maksimal kita dapat 32? Tapi untuk mendapatkan 32 itu kan caranya banyak ya. Untuk mendapatkan 32 itu caranya banyak. Ada cara A yang mesti begini dulu, lalu begitu, lalu lanjut lagi begini dan seterusnya. Ada cara B yang beda lagi, cara C beda lagi, begitu seterusnya. Nah, di antara beberapa cara itu kan dicari yang paling efisien. Kalau udah ketemu efektifnya udah bener 32, efisiennya diketemu yang paling efisien, itulah solusi yang paling optimal ya, seperti itu ya. Jadi ini efektif plus efisien sama dengan optimal ya, kayak gitulah kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi contoh kali ini ada 32, ini nilai efektif, nilai yang paling maksimal. Nah, efisiennya kan belum ketemu nih, kita mau cari 32. 32 itu gimana cara memperoleh 32-nya. Nah, kalau di sini masalah penukaran uang, kita bahas di sini. Misalnya dalam suatu negara yang tersedia itu duitnya koinnya senilai 1, mata uangnya senilai 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah ya. 1, 5, 10, 25. Kita tulis di sini. Misalnya koin yang tersedia
itu 1, 5, 10, berapa lagi tadi? 1, 2, 25 ya. Misalnya koin yang tersedia itu 1, 5, 10, 25. Bagaimana caranya? Bagaimana formasinya 1, 5, 10, 25 ini bisa ketemu, bisa mencapai 32 ya? Ada banyak cara nih, ada banyak cara. Ini kita kopas aja ya langsung. Nah ini sebenarnya contohnya udah ada, cuma saya jelasin lagi ya. 32 cara yang pertama ya. Jadi ada 32 koin tapi besarnya sebanyak 1 ya. Besarannya 1 dan seterusnya. Dan seterusnya sampai 32 koin. Ya, seperti itu. Ada juga yang 32 formasinya 5 ya, cukup dia 7 koin ya, 7 koin tapi angkanya beda-beda ya. Kalau di total ini ya sama dengan 32 koin. Ya. Berikutnya lagi ada yang cuma 5 koin. Ya, ada yang cuma 5 koin. 5 koin itu terdiri dari 3 koin bernilai 10, 2 koin bernilai 1. Jadi jika di total jumlahnya 32 ya. Apakah udah efisien ini? Belum. Ya, masih ada lagi. Ya, kita cari misalnya 32 lagi ya. Misalnya ada kan di sini yang tersedia 25 ya. 1, 5, 10, 25. Berarti kita tambah aja yang paling besar 25. Ya, terus tambah 5. Ya. 25 tambah 5 berarti 30. Sisa 2 koin lagi berarti 1 dan 1. Ini kok koma ya, salah ini seharusnya plus. Nah, seperti ini. Jadi 25, 1 koin bernilai 25, 1 koin bernilai 5, dan 2 koin bernilai 1. Ya, jadi dapatnya dia cuma 4 koin. Ya. Jadi total ini 32. Sama, semua totalnya sama 32, tapi nah, semua ini sama-sama efektif 32 koin. Tapi kalau masalah efisien, ya ingat ya, tapi kalau masalah efisien efisien kita lihat di sini. Ternyata yang paling atas dia butuh 32 koin. Ya, jadi bisa dibayangin misalnya taruh duit sebesar 32 tapi dalam bentuk koin pecahannya 1. Itu ditaruh di kantong sebanyak 32 koin. Nah, itu kan kantongnya langsung istilahnya gemuk ya, langsung gendut ya koinnya ya. Jadi nggak efektif sih, cuma nggak efisien, ribet ya, tumpah-tumpah. Ada lebih ringan lagi ya 7 koin, lebih ringan lagi 5 koin, lebih sederhana lagi 4 koin ya. Jadi yang paling efektif mana ya? Ini yang formasi yang terakhir ini, yang formasi 4 koin ya. Walaupun dia cuma bawa 4 koin ya, istilahnya kalau ditaruh di dompet atau di kantong itu ringan banget lah, cuma 4 keping. 4 keping tapi nilainya udah maksimal, udah efektif. Ya, jadi efektifnya ketemu, efisiennya ketemu ya, 4 koin. Efisiennya ketemu 4 koin ya, efektif sama efisien ya, inilah optimalnya. Nah, ini sekilas gambaran metode greedy, gimana caranya ya seefisien mungkin lah, tapi hasil maksimal yang kita dapat seperti itu ya. Contoh lagi misalnya efektifnya kita pakai duit sehari-hari ya, misalnya efektifnya itu 20.000 ya, 20.000. Efisiennya masih tanda tanya nih ya. Sedangkan pecahan yang berlaku yang umum ya, yang umum kita anggaplah duit 75.000 nggak ada ya, kita anggap pecahan yang berlaku itu ada duit 100, ada duit 200, ada duit 500, ada duit 1000, terus ada duit 2000, ada duit 5000,
10.000, terus berapa lagi, 20.000 ya, 20.000, ada 50.000 ya, terus ada 100.000. Nah, ini pecahan yang berlaku yang umum berlaku kita pakai nih. Ya. Nah, sekarang dari pecahan-pecahan ini mau membentuk nilai maksimal ini yang efektif ini 20.000 ya. Bisa dibayangin kalau kita pakai yang 100 ya, berarti 100 kali berapa nih? Berapa keping kita pakai? 100 kali 20 keping ya. 200, sorry salah ya. Kalau cuma 20 keping itu cuma 2.000 ya. Ini 20.000 berarti kita mesti nyiapin apa namanya, kantong plastik ya, kantong plastik lumayan gede untuk nampung 200 keping ya, 200 keping duit 100-an ya. Misalnya yang ini lagi, kita pakai yang ini 200 ya, berarti kita butuh 200 ya, berarti dia butuh 100 koin. Nah, ini lebih ringkas nih ya. Kalau 50.000 nggak bisa karena lebih tinggi dari nilai maksimal. 100.000 lebih tinggi nilai maksimal ya, tinggal diatur aja ya. Ada lagi misalnya ini, kita nggak usah ini semua ya, capek nanti ya. Misalnya 10.000 ya, 10.000 berarti 2 lembar ya, udah lebih ringkas. Yang paling efisien mana? Yang paling efisien yaitu yang kita kasih langsung 20.000, ada 1 lembar. Nah, seperti itu ya. Jadi nilainya efektifnya ketemu, dapat 20.000, efisiennya dapat cuma 1 lembar ya. Efektif plus efisien ya udah, ini optimal seperti itu. Ini contoh dari apa namanya, apa sih tadi lupa, masalah penukaran uang, persoalan optimasi ya. Mungkin masih ada 2 subbab lagi kita bahas ya. Ini ada nih, saya tulis ya, saya kopas masalah greedy itu. Nah, ini optimal on tap storage problem ya. Ini saya hapus dulu ya, yang atas ini saya hapus. Nah, ini insya Allah udah paham semua lah, ini gampang ya. Nah, ini metode greedy, optimal on tap storage problem sama knapsack problem ya. Jadi ini saya bahas nanti di video selanjutnya. Jadi dari saya cukup sekian. Silakan like, komen. Kalau ada pertanyaan, kalau mau mau kasih sanggahan, mau koreksi, mau mengkritik yang membangun, silahkan di komen. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di like, di share, di subscribe ya. Insya Allah video-video berikutnya, pertemuan berikutnya, dan video-video mata kuliah lainnya kalau sempat saya bikin ya, saya upload di YouTube di channel ini. Oke, ini cukup. Nanti kita bahas yang ini ya. Video berikutnya optimal on tap storage problem dulu, lalu dipisah lagi videonya di knapsack problem. Oke, video ini kita close, bersambung lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.